diberikan oleh siswanya. Kalau selama ini Bapak Ibu mungkin memberikan tugas melalui WhatsApp atau menggunakan media lainnya, mungkin pada saat siswa-siswi kita mengerjakan tugas, kita tidak dapat memonitor kegiatan mereka. Apakah mereka benar-benar mengerjakannya secara sendiri atau mungkin ada bantuan dari pihak yang lain. Nah, kalau di Kuiper School kita punya acak soal, jadi semua soal ketika dikirimkan bersamaan itu soalnya akan teracak. Yang kedua adanya kurikulum yang kami miliki, yaitu mulai dari KTSP atau 2006 sampai dengan K13 revisi. Mengapa di dalam platformnya Kuiper School kami masih memiliki kurikulum KTSP? Karena ternyata kami menemukan masih adanya sekolah yang memanfaatkan kurikulum 2006 atau KTSP dalam KBM-nya mereka. Kemudian yang ketiga adalah tambahan soal-soal latihan. Kami punya lebih dari puluhan ribu soal-soal latihan yang dapat dimanfaatkan oleh guru-guru dalam memberikan latihan atau memberikan soal-soal kepada siswanya. Kemudian yang keempat adalah soal UN terbaru. Mungkin kalau untuk tahun ini sementara UN ditiadakan terlebih dahulu, namun soal-soal UN ini masih ada di dalam paper sebagai latihan anak didik kita. Begitu juga dengan prediksi UN-nya. Kemudian ada pula fitur-fitur yang kami miliki atau konten-konten yang kami miliki, yaitu di mana selama pandemi COVID berlangsung hingga bulan Juni 2020, kami memberikan konten premium Kuiper video yang selama ini terdapat di adalah lain materi reguler grade 9 atau hingga kelas 12 untuk kurikulum K13 revisi, paket intensif SMA, paket intensif UN SMP, serta video animasi Super Teacher. Di samping itu, kita juga punya prediksi-prediksi dan soal-soal latihan untuk anak didik kita mempersiapkan UTBK mereka yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Nah, kalau untuk itu sendiri, Bapak Ibu jangan khawatir. Bagaimana dengan pengembangan atau kreativitas dari Bapak Ibu gurunya? Nah, dari Kuiper School sendiri juga kami buat pelatihan guru. Karena video ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kreativitas dalam menerapkan sistem pembelajaran high order skill atau HOTS. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk soal-soal HOTS ini semakin kesini jumlahnya semakin banyak, sekitar 20%. Oleh karena itu kami juga ingin adanya peningkatan kualitas ini, bukan hanya peningkatan kualitas pendidikan siswanya, tapi juga peningkatan kualitas guru dalam memberikan soal-soal. Dalam hal ini kita mendukung hal tersebut, yaitu memberikan video yang Bapak Ibu lihat untuk menerapkan sistem pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu cukup bisa memahami atau mungkin mencari tahu kira-kira apa yang menjadi mengapa seperti ini tadi disebutkan dan sampai mungkin dalam hal ini adalah madrasah ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah basic etis guru. Mengapa? Karena yang Bapak Ibu lakukan saat ini atau WFH, mungkin Bapak Ibu tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran saja. Bapak Ibu juga harus punya Bapak Ibu untuk mengawasi dan mengontrol, memberikan laporan mengenai kegiatan Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini efisiensi waktu guru. Kemudian yang kedua adalah peningkatan keterampilan serta kreativitas guru. Bapak Ibu guru dituntut untuk selalu memberikan keterampilan, menyediakan kreativitas yang terbaik. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini masih mengandalkan pembelajaran konvensional, sejak pandemi ini berlangsung, Bapak Ibu harus atau dituntut untuk lebih kreatif, bisa menggunakan layanan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang senior saat ini ada juga yang masih menggunakan WhatsApp, tapi juga ada yang sudah menggunakan layanan pembelajaran. Mungkin kalau untuk media mungkin kan adalah
seperti itu. Kemudian adanya bank soal dalam bentuk digital. Kalau di sekolah, Bapak Ibu guru memang sudah menyediakan soal sendiri, sudah memiliki soal sendiri, baik itu dalam bentuk web ataupun dalam bentuk digital. Namun sejak pandemi ini berlangsung, Bapak Ibu juga harus menyiapkan materi yang banyak. Nah, oleh karena itu, Clipper di sini membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan bank soal dalam bentuk digital. Yang kemudian yang keempat adalah membiasakan siswa untuk menjawab soal melalui sistem online dan terkomputerisasi. Untuk pembelajaran soal melalui sistem online, saya yakin dan percaya sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan ujian, mungkin sudah banyak yang melaksanakan ujian menggunakan Android atau mungkin menggunakan komputer sekolah. Nah, ini kita membiasakan siswa-siswi kita untuk terus menjawab atau melakukan kegiatan atau menjawab soal melalui berbasis online. Kemudian yang kelima adalah membiasakan siswa dari awal siap menghadapi metode assessment terkomputerisasi. Ini erat kaitannya dengan ujian-ujian mereka, sama dengan yang saya paparkan di yang keempat tadi, bahwa yang kelima ini mungkin lebih menitik beratkan kepada persiapan mereka menghadapi ujian akhir atau mungkin UTBK. Seperti itu. Nah, kalau dari tampilan yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah testimoni dari guru-guru yang telah memanfaatkan Clipper School. Kebetulan ini ada Ibu Ashar Hidayah, SPD MPD, Bapak Ashar mohon maaf, guru matematika dari MAN 1 Sopeng. Dari MAN 1 Sopeng, beliau adalah guru yang telah memanfaatkan Clipper dan membimbing, di mana testimoninya beliau adalah membimbing siswa dimanapun dan kapanpun. Jadi benar-benar bisa memanfaatkan Clipper dimanapun kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian ada Ibu Umi Asvita, Arit SPD MPD, guru MAN 1 Sopeng yang juga menggunakan Clipper sebagai media pembelajaran untuk siswa-siswinya. Dalam hal ini mungkin kalau Ibu Guru Asvita pelaksanaannya bisa di sekolah atau bisa di rumah, jadi pelaksanaannya sudah beberapa tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah Kepala Sekolah Sopeng Bapak Mulyadi SAGMA. Beliau sudah pengguna aktif sejak tahun 2016 dan memang benar-benar sudah memanfaatkan Clipper sejak mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu khususnya dari MAN 1 Sopeng yang telah memanfaatkan Clipper School sejauh ini. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan kepada adik kita, apa yang Clipper berikan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bapak Ibu, kemudian akan saya lanjutkan dengan, maaf Bapak Ibu, baik, akan saya lanjutkan dengan perkenalan Clipper School lebih detail. Nah, kalau untuk menggunakan atau mengakses Clipper School, Bapak Ibu guru harus memiliki akun sebagai guru di dalam platform Clipper School itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini bukan pengguna Clipper School dan belum memanfaatkan Clipper School dan belum memiliki akun sebagai guru, tidak apa-apa, silakan diikuti terlebih dahulu. Di akhir presentasi mungkin akan ada tanya jawab dan akan ada informasi yang kami berikan perihal cara mendaftar sebagai guru dan cara memanfaatkannya. Bapak Ibu guru, silahkan lihat terlebih dahulu video mengenai Clipper School. Saya silahkan. Kita kira tawa dan semua yani. Hah? Bilang gak yani tawa puasa tawa ini. Puasa? Iya. Puasa tawa kita. Ya. Udah ada kalah ini nih? Udah ada. Semua datang ke sekolah dan mendapatkan seminar berbagai macam media sehingga inspirasi siswa belajar. Disitulah saya bertemu dengan Clipper. Clipper School hadir sebagai media pendidikan online gratis bertujuan untuk memberdayakan guru dan siswa secara online. Siswa dan guru dapat memanfaatkan materi dan soal dari berbagai macam pelajaran media
dan disusun sesuai dengan kurikulum. Saya kalau dikasih begitu, Mama. Ini guru dapat berperan sebagai fasilitator sekaligus dengan belajar. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi guru, seperti jumlah siswa yang besar, tugas administrasi, hingga pemeriksaan siswa melalui puspah hadir. Jadi tidak melupakan lagi dengan Weaver School. Sembari membantu siswa berpotensi dan bakat mereka, Weaver School memadu fitur edukasi dan pengelolaan yang canggih. Kesertaan hanya di dalamnya. Ini cara kerjanya. Guru membuat memilih dan menilai siswa. Di mana gua sangat Memberi PR menggunakan Weaver School sangat membantu saya sebagai guru. Selain tidak perlu mengerjakan sesuatu secara besar, saya pun segera mendapatkan dan analisis topik yang dirasa sulit oleh siswa, sehingga mudah bagi saya untuk materi yang harus benar. Sejak awal dikenalkan saya langsung semangat mengaplikasikan semua. Tapi itu kebetulan juga sedang ada kompetisi yang diadakan. School memang Saya tidak pernah ketinggalan karena dan pokoknya seperti persepsinya Dan menggunakan Weaver School sebagai media pembelajaran, mengerjakan PR, atau saat ujian, karena kurikulumnya sudah sesuai dengan kurikulum Indonesia. Saya juga jadi bisa mengerjakan tugas dimanapun dan kapanpun, karena yang dibutuhkan hanya internet dan perangkat seperti laptop, smartphone, ataupun tablet. Kalau tidak punya juga, saya tinggal ke warnet. layanan online ini kemudian baca Indonesia, apalagi pengenalan teknologi digital terhadap remaja saat ini seharusnya berada dalam pantauan orang tua dan guru. Weaver School telah menjadi alat penunjang pembelajaran yang efektif. Semoga dengan layanan Weaver School, seluruh siswa di penjuru Indonesia dapat mengakses sumber belajar yang berkualitas. Weaver School kini telah berkembang pesat di seluruh dunia. Bergabunglah sekarang dan mulai tingkatkan hasil belajar. Baik, bagi testimoni dari guru-guru serta siswa akan saya lanjutkan dengan pelatihan Weaver School. Mungkin kalau untuk pelatihan Weaver School itu sendiri sedang tidak cepat, artinya membutuhkan waktu lebih lama daripada presentasi saya. Namun ini adalah sharing lebih sedikit informasi saja saya informasikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin akan bisa kita diskusikan. Baik, seperti informasi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk dapat mengakses atau memanfaatkan Weaver School itu sendiri, Bapak Ibu harus terdaftar sebagai guru. Ya, untuk Bapak Ibu yang memang sudah memiliki akun, ini mungkin sudah terbiasa ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan Weaver School, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuka web browser dan mengetik https://school.weaver.com. Dalam hal ini perlu saya informasikan bahwa untuk mengakses Weaver School, Bapak Ibu hanya bisa menggunakannya melalui web browser. Weaver School tidak memiliki aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat aplikasi Weaver itu adalah aplikasi Weaver video untuk siswa. Jadi kalau untuk siswa memiliki aplikasi, jadi harus. Kemudian setelah mengakses school.weaver.com,
Bapak Ibu silahkan memilih portal guru karena Bapak Ibu adalah seorang guru dan kemudian mengklik daftar sekarang khusus untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun Twitter School. Namun kalau sudah memiliki akun nanti tinggal bisa klik login atau masuk saja. Nah, perlu juga saya informasikan kepada Bapak Ibu untuk browser yang digunakan Bapak Ibu boleh pakai browser apa saja. Kalau untuk yang kami rekomendasikan adalah menggunakan Google Chrome. Baik, saya lanjut. Kemudian untuk nomor poin 3A, setelah Bapak Ibu mengklik daftar sekarang, Bapak Ibu silakan mengisi data diri Bapak Ibu sebagai seorang guru secara lengkap. Dalam hal ini mulai dari nama Bapak Ibu, nama depan, nama belakang itu wajib untuk diisi. Kemudian email yang aktif, ini data aktif, karena di email ini Bapak Ibu bisa mengirimkan laporannya melalui email atau bisa reset ketika Bapak Ibu lupa untuk sebagai akun, sebagai guru nama. Kemudian yang ketiga ada kata sandi berupa kombinasi huruf dan angka Bapak Ibu. Kalau saya menyarankan kata sandinya mungkin disamakan dengan kata sandi tinggalnya Bapak Ibu, sehingga mudah untuk diingat. Kemudian yang terakhir adalah nomor telepon. Nah, kalau untuk nomor telepon ini silakan dimasukkan nomor telepon aktif Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu lanjut, kita pindah ke poin 3B. Nah, kalau untuk poin 3B ini sebenarnya lebih kepada Facebook aja. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ingin mengisi secara detail, Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya melalui Facebook. Itu udah bisa juga. Seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah Bapak Ibu setelah diri Bapak Ibu sebagai seorang guru, berikutnya adalah Bapak Ibu memilih sekolah di mana Bapak Ibu mengajar. Mulai dari Bapak Ibu memilih provinsi, kemudian memilih kota atau kabupaten, dan yang ketiga adalah nama sekolahnya. Nah, untuk sekolah Bapak Ibu, insya Allah sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar di database kami, di database-nya Kuiper. Namun, jika ternyata sekolah Bapak Ibu belum terdaftar di database-nya Kuiper, Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri nama sekolahnya, nanti akan diverifikasi oleh tim Kuiper atau bisa menginformasikannya kepada kami. Dalam hal ini mungkin saya atau rekan-rekan saya untuk bisa sekolahnya dimasukkan di database-nya Kuiper. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga, kenapa nama sekolah saya belum masuk? Ini bisa saja terjadi yang pertama karena adanya perubahan nama sekolahnya Bapak Ibu, dan ada juga perubahan nama seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian, adapun poin yang kelima setelah Bapak Ibu memilih sekolah, ketika dilanjut itu akan ada seperti verifikasi terlebih dahulu. Apakah benar ini adalah akunnya Bapak Ibu? Jika benar, silakan dilanjut. Dan tampilannya akan sama seperti yang ada di layar Bapak Ibu saat ini. Ini adalah akun Bapak Ibu ketika masuk sebagai guru atau masuk untuk mendaftar sebagai guru di akun Twitter. Tampilannya akan sama seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, ini adalah akun yang tidak terverifikasi. Kenapa? Karena di Kuiper School kami memverifikasi akun-akun dan memastikan bahwa akun yang terdaftar itu adalah benar sebagai guru. Kita tidak memungkiri ya Bapak Ibu, ada juga anak-anak siswa kita, anak didik kita yang mungkin iseng mau coba daftar nih sebagai guru. Nah, dalam hal ini tugasnya adalah seorang admin untuk bisa memverifikasi bahwa benar yang mendaftar di sekolah Bapak itu adalah guru. Ini adalah tampilan yang sederhana ketika belum kompleks ketika mereka atau Bapak Ibu mendaftar sebagai seorang guru. Dan yang ini adalah akun Bapak Ibu ketika sudah terverifikasi sebagai seorang guru. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat perbedaannya, ini letaknya ada di tampilan yang sebelah. Jadi ada feature beranda, tugas dan statistik, hanya 3 feature-nya untuk yang belum terverifikasi. Dan yang sudah terverifikasi itu akan lebih banyak, yaitu ada tambahan daftar kelas, ada tambahan siswanya, bahkan khusus untuk admin dia akan ada fitur pengelolaan. Ini adalah khusus untuk admin. Jadi untuk fitur ini adalah akun yang terverifikasi. Di mana fitur-fitur yang sebelah kiri ini akan
berfungsi untuk mengirimkan tugas, membuat kelas, memberikan tugas, kemudian melihat siswa-siswinya Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas. Saya lanjut. Kemudian, ketika Bapak Ibu sudah terverifikasi menjadi seorang guru, Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan Clipper School. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas sendiri. Untuk langkah kedua, buat kelas dan bagikan kode kelas. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki kelas virtual. Kita sebenarnya kelas virtual karena memang kita ada di dunia maya, di dunia online. Nah, kelas virtual ini harus sama jumlahnya dengan kelas yang Bapak Ibu ajar di sekolah. Jika Bapak Ibu memiliki atau mengajar siswa hingga 3 kelas atau 4 kelas di kelas 10 dan kelas 11, maka jumlah kelas virtualnya juga harus sama. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah membuat kelas, silakan memasukkan nama kelasnya. Itu ada di poin kedua. Bapak Ibu silakan pilih kelasnya dulu. Kemudian pilih kelas misalnya kelas 10, kemudian mapel yang Bapak Ibu ajar. Misalnya bahasa Inggris kelas 10 IPA 1. Seperti itu. Jadi kalau ada IPA 2, IPA 3, IPA 4 nanti akan dibuat sama seperti itu, tapi kelasnya akan berbeda. Nah, setelah itu poin ketiga tinggal ditutup dan kelasnya itu akan tersimpan secara otomatis. Kalau Bapak Ibu lihat di poin yang keempat, di situ adalah yang di kami kotak-kotak berwarna merah itu adalah kode-kode kelas. Nah, ini adalah kode kelas virtual, di mana kode kelas ini adalah memiliki 7 digit kombinasi huruf dan angka, dan ini adalah kode kelas otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena kode kelas ini tidak akan pernah sama. Lalu untuk apa kode kelas ini sebenarnya? Karena kita berada di dunia virtual, maka kode kelas ini yang akan mengidentifikasi kelasnya Bapak Ibu yang akan di-share kepada siswa. Ketika mereka akan masuk ke kelasnya Bapak Ibu dan mengerjakan tugas. Mungkin sampai di sini untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan Clipper School mungkin masih agak bingung, masih cukup membingungkan Bapak Ibu. Jangan khawatir, nanti kita juga akan ada panduan yang bisa di-share. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu, saya lanjut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memiliki kelas, selanjutnya adalah kita ingin mengirimkan tugas di dalam kelas tersebut. Untuk langkah ketiga, yaitu pemberian tugas, silahkan dilihat poin pertama, bahwa Bapak Ibu akan mengakses fitur di sebelah kiri, yaitu yang kedua, yaitu fitur buka halaman kurikulum dan tugas. Ketika masuk di kurikulum dan tugas, Bapak Ibu akan memilih materi. Materi misalnya materi kelas berapa, misalnya kelas 10, 11, 12, atau kelas 9, kemudian ada mata pelajarannya. Nah, oke, sebagai informasi juga, saya harus sampaikan dari awal, untuk informasi yang tersedia di Clipper untuk mapel adalah hanya mapel UN, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Tapi jangan khawatir, akan ada kelanjutannya untuk mapel UN. Jadi, tetap Ibu terlebih dahulu. Kemudian, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu memilih topik. Nah, Bapak Ibu di sini boleh memilih lebih dari satu topik. Biasanya satu topik itu terdiri dari bab-bab lagi di bawahnya. Jadi untuk topik ini misalnya topik mengenai integral matematika, di bawahnya itu akan ada bab-bab. Dan ini sudah kami sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu bawa di sekolah. Jadi silahkan dicek terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu juga bisa memilih beberapa bab. Kemudian yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu sudah memilih topiknya atau bab untuk yang dikirimkan sebagai tugas, tinggal dikirim. Itu ada di kolom nomor 3 dan 4. Kirim tugas. Nah, dari pengiriman tugas ini Bapak Ibu harus memilih terlebih dahulu. Yang pertama memilih kelas, yang mana mau dikirimkan tugas. Karena Bapak Ibu kan sudah membuat lebih dari satu kelas. Kemudian tipe soal. Tipe soalnya ini juga ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah ujian, dan yang ketiga adalah soal dan pembahasan. Dan ini ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau untuk tugas biasa ini sama dengan tugas yang Bapak Ibu berikan, jadi pada saat akhir mereka mengerjakan tugas, skornya akan terlihat secara otomatis.
Kemudian yang kedua ada ujian. Nah, ujian ini mungkin lebih banyak dimanfaatkan untuk saat ini. Kenapa? Kalau ujian sendiri, siswa-siswi kita yang pertama tidak bisa melihat pembahasan, yang kedua mereka tidak bisa melihat keluar. Yang penting itu ditentang atau diaktif oleh guru, tapi bisa juga tidak men-score, dan yang adalah tidak bisa diulang atau ada baik. Kemudian ada yang ketiga adalah soal dan ulasan. Nah, kalau yang ini mungkin lebih banyak kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan, bukan hanya soal atau kurang bisa membaiki dan mengerti di pembahasannya. Kemudian tinggal pilih durasi. Dalam hal ini durasinya boleh pilih hari kapan Bapak Ibu akan mengirimkan tugas. Seperti itu. Kemudian ada yang setelah memilih durasi itu akan diminta kembali untuk Bapak Ibu membuat nah, Bapak Ibu tinggal tutup dan kirimkan tugas. Pada saat mengerjakan tugas, Bapak Ibu tugasnya adalah memantau siswanya. Misalnya Bapak Ibu sudah mengirimkan tugas tersebut, sudah mengirimkan kelas kepada siswanya, kemudian Bapak Ibu akan memantau pengerjaan mereka atau keaktifan mereka. Itu juga ada di dalam feature-nya. Itu juga tersedia dalam feature Kuiper School. Di mana Bapak Ibu tinggal membuka daftar kelas, di situ akan terlihat. Untuk yang poin nomor 1, Bapak Ibu tinggal membuka daftar kelasnya, kelas mana yang tadi sudah dikirimkan tugas, kemudian melihat detail prosesnya. Di poin nomor 2, jadi di poin nomor 2 ini, dan poin nomor 3, ini Bapak Ibu udah bisa ngelihat. Jadi siswanya yang warna hijau, untuk poin nomor 3, mohon maaf, ini terlihat di screen-nya Bapak Ibu, untuk siswa yang sudah mengerjakan soal. Kemudian ada siswa yang sementara mengerjakan soal, artinya dia masih mengerjakan tapi belum dikumpul. Kemudian ada yang ketiga adalah siswa yang sama sekali belum mengerjakannya. Artinya dia udah masuk gabung kelasnya Bapak Ibu, udah tersedia di akun Kuipernya siswa, tapi dia belum buka sama sekali. Nah, di sini juga di feature yang nomor 3 ini juga Bapak Dan yang keempat adalah proses belajar siswa. Kalau proses belajar siswa, Bapak Ibu bisa pantau langsung melalui feature statistik yang ada di sebelah kiri tadi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengklik untuk poin nomor 1. Kemudian di poin nomor 2 Bapak Ibu tinggal pilih nama siswanya. Di situ akan bisa terlihat listnya langsung berapa banyak tugas yang dikerjakan, nilainya berapa, sampai dengan analisis ketika Bapak mengirimkan materi dan itu bisa terlihat seperti itu. Kemudian nilai laporan di poin nomor 3, proses belajar mengajarnya, dan yang keempat adalah melihat soal yang Bapak Ibu kan itu apakah mereka menjawabnya berapa kali, kemudian bisa terlihat nomor berapa aja yang salah. Nah, ini berfungsi untuk melihat keaktifannya siswa mengerjakan tugas dan sejauh mana pemahaman mereka terhadap soal-soal yang Bapak Ibu berikan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sempat bertanya, lalu di mana kita dengan AT, penilaian akhir tahun sesuai dengan topik kita. Nah, khusus untuk penilaian akhir tahun ini, Bapak Ibu bisa menggunakan Kuiper School untuk dikirimkan tugas kepada siswanya untuk materi-materi yang saya sebutkan tadi, yaitu, untuk mapel yang saya sebutkan tadi, yaitu mapel UN, khusus untuk SMA. Jadi kalau untuk SPP mungkin untuk PAT-nya saat ini belum tersedia, yang konten dari Kuiper, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa bikin konten sendiri melalui Create. Kalau untuk yang tersedia dari Kuiper, yaitu khusus untuk SMA kelas 10 dan 11, dan itu bisa dimanfaatkan mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 21 Juni 2020. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti, untuk saat ini mungkin fiturnya belum tersedia di Kuiper School, tapi mulai tanggal 2 fiturnya sudah tersedia.
Bapak Ibu. Jadi kalau khusus PAT, kelebihannya PAT yang pertama kita menyediakan soal pilihan, Bapak Ibu tidak perlu mempersiapkan soal lagi. Yang kedua adanya feature timer. Saya lanjut, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian adanya feature timer yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk siswanya. Di mana timer atau durasi PAT khusus mapel IPA dan ekonomi adalah 90 menit dan non IPA itu sekitar 75 menit. Nah, ini mengacu pada rata-rata durasi per soal UN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pelaksanaannya sama, perbedaannya adanya feature tambahan khusus untuk Ibu bisa memperbaiki. Mungkin untuk pelaksanaan atau KBM sehari-hari dan untuk persiapan PAT-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang memiliki atau mengejar mapel non-UN, Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan Kikriat atau pembuatan soal. Ini juga berlaku untuk bukan hanya untuk non-UN saja, tapi juga khusus untuk jenjang SD ataupun jenjang SMK yang materinya tidak terdapat di Kuperschool. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa tetap memanfaatkan Kuperschool sebagai media pembelajaran online. Seperti itu. Demikian mungkin pemaparan saya di siang hari ini karena udah jam 11.30. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin ke moderator, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator atau host. Terima kasih banyak kepada Ibu Poppy Dejanti atas pemaparan tentang keberadaan Kiper untuk pembelajaran online yang dibutuhkan pada adanya wabah pandemi COVID-19. Baik, Bapak, kita ada dua pemateri. Yang pertama tadi Natutuin anak Mas Arif. Suaranya Mas Arif tidak. Maaf. Ya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan bisa barangkali lewat saya, nanti saya persilakan. 3 penanya untuk season pertama. Sebut namanya Pak. Aktifkan mic-nya, sebut nama. Tulis saja Pak. Saya atau begini, bisa barangkali di list di chat-nya Pak. Ya. Yang ingin bertanya silakan masukkan di chat, nanti saya persilahkan Pak. Guys. Ya. Media online ini. barangkali ada yang bertanya Pak, Bapak dan Ibu. Kita ada pemateri dari Bapak Ketua DPW PGMI dan dari Kiper. Ada Bapak dan Ibu? Kalau begitu ada ini yang masuk. Dari Ibu Safrijal AR. Ada Bu? Ibu Safrijal AR. Dari Ibu Safrijal AR. Silakan Ibu. Oke, saya Pak Sarip. Ya, apa Pak? Sebut nama Pak. Mas Mulyadi. Oh lanjut Pak, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang
berikan kepada saya. Mungkin ini bukan pertanyaan, tetapi sekedar usulan, walaupun di beberapa pertemuan kami dengan tim Kiper Makassar, kami sudah sampaikan bahwa kebetulan yang hadir di sini adalah jamaah agama di mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kami terkait dengan novel agama yang ada di madrasah tetapi tidak tercover di Kiper School. Kebetulan saya pernah dengar bahwa kita bisa menggunakan fasilitas Kikrek. Apa dan bagaimana Kikrek itu, seperti apa prosedurnya, mungkin ada sedikit pencerahan buat kami agar penggunaan Kiper School ini bisa maksimal di madrasah. Sekira itu untuk Mbak Popik. Terima kasih moderator untuk diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Saya lanjut kepada Ibu Popik, barangkali bisa langsung memberikan masukannya. Terima kasih. Ibu Popik dari tim Kuiper. Iya Bapak. Ya, ada pertanyaan tadi. Bisa jelas Ibu ya? Siap, jelas dokter. Ya, lanjut. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bapak Pak Mus ya Bapak atas pertanyaannya. Untuk mapel, khususnya mapel yang non UN, dalam hal ini mungkin kalau di sekolahnya Bapak Ibu adalah madrasah, yang paling penting adalah mapel agama. Betul, mapel agama dalam school itu kami tidak memberikan materi. Namun jangan khawatir terkait dengan hal tersebut, seperti yang Bapak sampaikan, untuk Kikriat di layanan Kikriat Bapak Ibu bisa membuat soal sendiri, bisa memasukkan materinya sendiri, bahkan Bapak Ibu bisa memasukkan materi dalam bentuk video, audio, atau kalau untuk Kikriatnya sendiri Bapak Ibu harus terdaftar dulu sebagai guru di Kiper School. Kemudian nanti akan ada feature-nya kami namanya Kikriat. Itu di mana Kikriat tersebut Bapak Ibu bisa memanfaatkannya khusus untuk mapel-mapel non-UN. Dalam hal ini, jenjang pendidikan lain pun bisa memanfaatkan Kikriat. Misalnya dari SD atau SMP kelas 78 yang ingin mendapatkan materi, atau untuk jenjang SMK. Di samping itu, guru-guru yang merasa nih misalnya materi-materinya dari Kuiper ini cukup sulit, atau misalnya materinya masih sedikit atau bagaimana, Bapak Ibu bisa berkreatif sendiri. Ini terkait juga dengan video yang kami berikan, yaitu video pembuatan soal sendiri. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat soal sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk agama dan mapel lain yang non UN, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa membuat soal sendiri dalam bentuk Kikriat. Nah, kalau untuk panduannya Kikriat itu mungkin akan kami bantu share, mungkin bisa dicek nanti di layanan. Sekarang saya coba untuk akses terlebih dahulu untuk Kikriatnya, mohon ditunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses tapi harus terdaftar sebagai baik, saya sharing kembali ya Bapak Ibu. Sharing. Baik, ini di tampilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat tampilan dari Kikriat. Nah, bagaimana caranya bisa mengakses Kikriat tersebut? Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus masuk ke akun Kiper School terlebih dahulu. Kemudian ketika masuk ke akun Kiper School, silahkan pilih Kikriat. Ini jaringan saya, mohon maaf. Nah, ketika sudah masuk ke Kikriat, tampilannya akan sama seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal
membuat bidang studi dengan cara membuat bidang studi baru. Misalnya nih agama Islam. Ini mohon maaf saya mungkin agak ringkas saja menjelaskannya. Kemudian saya sebutkan nama saya. Dan kelas berapa saya mengajar. Karena kan kalau agama pasti dimanfaatkan. Kreatifnya. Nah, seperti misalnya menambah modulnya seperti apa? Kalau dari fiturnya Kuiper sendiri, kami berusaha untuk memberikan fitur atau tampilan yang sebisa mungkin mudah dipahami oleh Bapak Ibu, kemudian sesuai dengan buku. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin biasanya kalau di buku ada bab, ada topik, di sini juga kami menyediakan hal yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan topik, misalnya saya tetap menulis agama Islam ya Bapak Ibu, menambah topik seperti ini. Nah di sini Bapak Ibu nanti tinggal mengacak jawaban, mengacak soal, memasukkan soal. Nah di sini Bapak Ibu udah bisa masukin soal, diketik di sebelah kiri, akan muncul di sebelah kanan sebagai tayangan langsung. Kalau mau masukkan gambar, boleh, tinggal unggah gambar. Mau memasukkan video, boleh, dengan catatan videonya sudah di-upload di YouTube terlebih dahulu. Jadi kita tinggal memasukkan linknya saja. Kemudian memasukkan audio juga boleh. Mungkin Bapak Ibu mau memasukkan audio lantunan ayat suci Al-Quran, boleh juga seperti itu. Nah nanti tinggal Bapak Ibu lanjutkan dan ini akan menjadi soal nomor 1 kepada siswanya. Nah, seperti itu. Ini saya jelaskan, mohon maaf secara ringkas saja. Mohon maaf. Kuiper, Bapak Ibu harus memahami killingnya atau Kuiper school-nya terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir, nanti kami juga akan mengirimkan panduan untuk key create-nya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Popi atas masukannya terkait dengan bagaimana teknis membuat key create untuk mata pelajaran khususnya pendidikan agama Islam ataupun keempat penyebaran dari pendidikan agama Islam tersebut. Baik, dari forum chat ada yang pertanyaan, saya persilakan kepada Pak Ilyas dari Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Sopeng. Pak Ilyas, silakan Pak. Pak Ilyas? Ada Pak Ilyas barangkali? Halo. Silakan Pak. Silakan ajukan pertanyaan Pak. Lanjut. Ini yang saya mau tanyakan Bu, ini yang bagaimana caranya misalnya kalau nanti PTAT tidak tuntas, bagaimana caranya kasih remedial? Harus setelah Halo Bapak, ya, ada pertanyaan dari Pak Ilyas terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan remedial nanti pada saat PAT. Demikian pertanyaan Ibu. Nah, kalau untuk pelaksanaan PAT, ya baik, langsung saya jawab ya Bapak ya. Nah, untuk pelaksanaan PAT itu sendiri, Bapak Ibu harus mengulang kembali, memberikan soalnya kembali kepada siswanya seperti itu Bapak. Jadi kalau untuk PAT ini kan Bapak Ibu pasti punya kelas sendiri, udah punya siswanya. Nah, kalau untuk remedial Bapak Ibu harus membuat kelas baru lagi dengan soal yang sama. Seperti itu. Kali Pak Ilyas sudah jelas barangkali Pak? Sudah Pak ya? Ya, nanti lebih lanjut barangkali ada forum chat khususan sendiri terkait dengan pelaksanaan pembelajaran remedial. Selanjutnya saya lanjut kepada Ibu Haja Baliana di Mandua Sopeng. Silakan Ibu Haja Baliana terkait dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan Ibu. Ibu Haja Baliana. Kami biasa menggunakan Kuiper ada beberapa yang saya ini secara detail sedikit karena
kami hanya biasa menggunakan Viper dalam proses pembelajaran. Begini kan kalau di Viper kan itu soal sudah tersedia di situ. Ya sedangkan kalau ujian semester itu biasanya kita mau misalnya seintegral 3 nomor, turunan misalnya 2 nomor, materi ini lagi 2 nomor misalnya. Jadi bagaimana cara kalau seperti ini? Ya, bagaimana cara menggunakan ini kemudian dalam PAT? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut kembali kepada Ibu Popi terkait dengan pertanyaan dari Bu Haja Baliana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Haja Baliana. Pertanyaan yang sangat bagus. Khusus untuk pelaksanaan PAT, kami sudah menyiapkan soal-soalnya. Jadi Ibu nanti ada feature di Kuiper School-nya, di dekat kurikulum dan tugas, nanti ada feature di situ di mana tes penilaian. Nah, nanti Ibu tinggal mengklik tes penilaian, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih mapel yang akan diberikan kepada siswa. Untuk mapelnya itu mohon maaf soal 9. Untuk mapel matematika, misalnya tadi Ibu mengajar di mapel matematika. Nah seperti itu, jadi kalau Bapak Ibu tidak usah khawatir, tinggal mengklik tes penilaian, kemudian memilih mapelnya. Di situ sudah ada timernya dan sudah ada timer durasinya, dan Bapak Ibu tinggal menunggu saja soal-soal tersebut dikerjakan oleh siswanya. Tentu saja Bapak Ibu juga harus mengirimkan hari kapan pelaksanaan PAT tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Ya, demikian barangkali Bu Haji Baliana. Saya kira ada masukan terkait dengan pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan dulu berikutnya dari Bapak Hendriadi. Pak Henry, silahkan Pak. Pak Henry. Pak Hendriadi, tabe. Barangkali Pak Henry. Dinyalakan mic-nya Pak Henry, dinyalakan mic-nya. Oke. Sudah Pak. Lanjut Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan Ibu Popi, nama kami adalah Hendriadi, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Setelah dijelaskan panjang lebar Ibu Popi terkait dengan layanan Viper School dengan Viper Video, di mana di seluruh Indonesia sebanyak 38.000 guru yang terdaftar di Viper School, sehingga kami bertanya-tanya apakah kami ini tidak salah kamar, karena kami mendaftar di kamar tapi tidak apa. Ini adalah sebagai pembelajaran dan bisa bergabung di sini. Yang pertama adalah apakah di Viper School ini bisa melayani kami dari guru dan siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Apalagi di Viper School ini kami sangat tertarik karena memiliki kurikulum baik KTSP maupun kurikulum yang sudah direvisi. Selanjutnya, karena kami baru mengenal Viper School, sehingga kami tertarik untuk bergabung, sehingga mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya untuk bisa mendaftar. Kalau memang ada cara mendaftarnya, bisa juga dikirim langkah-langkahnya, kita kirim saja ke moderator, nanti moderator yang share kepada kita semua di Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, ini hanya usul Bu Popi, karena tadi banyak soal-soal yang dijelaskan, sehingga tidak menutup kemungkinan siswa-siswa kita, anak-anak kita yang di Madrasah Aliyah atau di SMA yang ingin melanjutkan pendidikan, mungkin ada yang ingin melanjutkan di polisi, ada yang ingin melanjutkan di STPDN atau di sekolah-sekolah yang ikatan dinas. Sehingga mungkin bisa di Viper School ini diberikan soal-soal pelatihan lah. Soal-soal pelatihan untuk anak-anak kita yang ingin melanjutkan. Bukan saja di perguruan tinggi, mungkin ada satu kata kunci yang kami sampaikan, tidak hanya jaringan bagi anak-anak kita yang tinggal di pelosok-pelosok pedesaan, hanya jaringan yang bisa terkendala. Saya rasa ini mungkin yang kami bisa sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Henry. Tadi saya perjelas ada 2 pertanyaan. Apakah dalam tingkatan MI itu juga bisa masuk dalam pembelajaran paper? Selanjutnya ada pertanyaannya berikutnya adalah, adakah teknik pemetaan tersendiri atau teknik tersendiri untuk suksesi bagi anak kelas 12 yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favoritnya, gitu, ataupun cita-citanya? Demikian. Mungkin ada, betul Pak Sarip. Silakan dilanjut Bu Popi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak Henry ya, Bapak. Ya, Baik. Bu Popi, kasih. Baik, terima kasih banyak. Nah, khusus untuk jenjang MI, memang untuk materinya saat ini belum tersedia di platform Paper School-nya kami, tapi jangan khawatir. Untuk seperti yang sudah saya sampaikan, untuk jenjang SD atau MI, SMK, ataupun jenjang yang tidak ada materinya di Paper School, Bapak Ibu bisa memanfaatkan kit buat soal dan mengirimkan ujian. Pak Henry, tetap bisa memanfaatkan paper dengan menggunakan Kikriatnya. Nah, kalau untuk Kikriat sendiri memang memiliki spesifik ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kalau untuk Kikriat memang harus dilakukan pemahaman terlebih dahulu untuk penggunaannya. Jadi jangan khawatir, kami juga akan mengirimkan panduan. Panduannya ini adalah panduan bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses, dalam hal ini membuat akun guru seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga Kikriat untuk membuat soal sendiri, serta yang ketiga adalah panduan untuk anak-anak kita. Jadi tentu saja anak-anak kita juga tidak bisa kita abaikan karena mereka yang akan mengerjakan latihan. Jadi anak-anak ini juga butuh kita memiliki panduan untuk anak-anak kita bisa bagaimana bisa membuat akun sendiri atau mengakses papernya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Untuk materinya ini silahkan dicek di kolom chat. Jadi di kolom chat juga kami sudah share link untuk materi, khusus materi nanti kami akan share kembali. Jadi silahkan di kolom chat Killing, panduan Killing, membuat akun siswa, kemudian ada panduan Kikriat dan panduan yang akan kami share di kolom chat. Kembali. Nah, untuk pertanyaan Bapak Ibu atau usulan dari Pak Henry mengenai materi untuk kedinasan, memang untuk saat ini materi di Paper School adalah materi-materi untuk pembelajaran mapel wajib dan UNIPS dan UTBK tentu saja. Nah, untuk kedinasan saat ini belum tersedia, mohon didoakan ke depannya, insya Allah mudah-mudahan akan ada peningkatan tentu saja setiap tahunnya. Mohon didoakan saja jika perkembangannya nanti akan ada soal-soal kedinasan. Namun saat ini memang belum tersedia Bapak. Terima kasih. Dan untuk yang jaringan Bapak, untuk curhat ya Bapak ya, curhat mengenai jaringan. Saya yakin dan percaya, insya Allah mudah-mudahan ya Bapak, kita juga membantu pemerintah, kita mendoakan semoga pemerintah ini menjadi perhatiannya mereka di saat yang sekarang ini. Mereka memperbaiki segala fasilitas yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gunakan tentu saja dalam hal ini jaringan khususnya untuk di daerah-daerah pelosok atau di beberapa daerah mungkin kepulauan atau daerah-daerah yang terjangkau jaringan. Kita ikut sama-sama mendukung, kita sama-sama mendoakan pemerintah semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Henry, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Popi atas masukannya dari pertanyaan dari Bapak Henry. Selanjutnya pertanyaan ini bukan skopnya dari hanya Kabupaten Sopeng, ada penanya dari luar Kabupaten Sopeng dan bagian juga dari PGMI. Pertanyaan kehormatan dilakukan. Ya. Silakan Pak Saiful. Dari masa itu pari-pari diaktifkan mic-nya Pak. Moderator ada juga dari Luwu itu moderator. Assalamualaikum dari Luwu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gurta Dr. K. Haji Kaswat, Ketua PGMI Wilayah, Ketua PGMI Daerah Sopeng, Pak Saudara saya, Pak Anas, Kepala Sekolah Man 1,
Ustadz Mus Mulyadi, dan semuanya Bapak Ibu teman sejawat yang sama berbahagia. Saya ingin menyempatkan menggunakan kesempatan ini untuk sedikit bertanya atau berdiskusi dengan mungkin masih ada beliau. Ya masih ada Pak, masih. Alhamdulillah. Ini suatu kesyukuran yang luar biasa, masuk juga kompetensi yang sangat maju ya, luar biasa. Saya memberikan apresiasi dalam Bapak untuk kompetensi. Mudah-mudahan bisa diketahui oleh semua daerah yang PGMI yang ada di daerah, termasuk di Parepare. Terkait dengan Kuiper ini ya, atau media pembelajaran online yang lainnya, saya ingin bertanya kepada Pak Kiai bagaimana kebijakan dari PGMI ya mengenai rencana pemerintah untuk new normal akan membuka sekolah kembali pada saat bulan Juli mungkin rencananya. Ya, ada yang mengatakan 2 Juni, ada yang mengatakan 15 Juli, belum ada kepastian. Namun tadi pagi saya sempat baca juga dari KPIA, 71%, surveinya 71% orang tua menolak ya, dengan alasan nanti suatu saat sekolah atau madrasah yang menjadi sumber penyebaran COVID apabila dilaksanakan sekarang, karena Indonesia secara khusus belum menurun, belum sampai puncak, baru menuju ke depan. Nah, mungkin ada kebijakan yang kita bisa amini bersama di PGMI ya, dari PGMI tingkat wilayah untuk menyuarakan hal ini, bagaimana kebijakan dari PGMI sendiri terkait dengan hal ini. Karena KPI bahkan menyatakan bahwa untuk anak-anak kita, katakan anak-anak itu gampang menular. Laporan KPIA dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada sekitar 831 anak yang sudah tertular, dan dari itu 129 anak yang sudah meninggal ya akibat terpapar virus corona. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi jangan sampai memang sangat gampang untuk tertularkan ya. Namun memang ada usulan dari menteri ya, untuk meminimalisir itu, maka mungkin kita shift ya, hari ini kelas 1 masuk, hari ke depan kedua kelas 2 masuk ya, kelas 7 dan 8, kalau di Alia kelas 10 dan 11. Nah, seperti itulah shift, mungkin itu lebih memudahkan. Karena kalaupun seperti itu, maka ya saya masuk ke inti bahwa kegiatan pembelajaran daring ya, baik UPAS maupun yang lainnya, ini sangat-sangat dibutuhkan di sekolah, di madrasah. Sangat dibutuhkan walaupun kita sudah berada di dalam lingkup sekolah. Ya, ke depan nanti pembelajaran daring ini tidak hanya antara kegiatan klasikal dengan kegiatan daring walaupun dalam kelas. Nah, untuk itu kami memohon saya bertanya kepada Pak Kiai, apakah mungkin memang kita PGMI juga bisa mengusulkan daring ini dimasukkan dalam kurikulum ke depan, jadi menjadi rekomendasi bagi pemerintah dari PGMI untuk kegiatan daring ini juga masuk dalam kurikulum, yang mengharuskan daring ini dijadikan sebagai model pembelajaran, dan juga diwajibkan pemerintah untuk memberikan pelatihan-pelatihan secara masif kepada guru-guru tentang daring ini.
ya, karena memang sebelum pandemi ya sudah dilaksanakan. Saya berkenalan dengan Pilpres sudah sekitar 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Nah, sekarang ini pada saat itu guru masih kurang sekali yang mau. Nah, sekarang justru terbalik, ya. Mau tidak mau guru sudah harus melakukan kegiatan pembelajaran daring, walaupun hanya menggunakan WA yang mencederai anak-anak terkadang. WA itu terkadang mencederai anak-anak. Kenapa? Karena guru masuk memberikan tugas sampai 2 menit. Setelah itu guru meninggalkan tempat anak-anak nanti kalau pembelajaran daring. Apakah lewat pemerintah pasar lebih bagus lagi lewat PGMI, mungkin akan lebih menarik nanti pembelajaran kita ke depan. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Saiful M dari Mansatu Pare. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Bapak Ketua DPW PGMI Provinsi Sulawesi Selatan, PGMI Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dengan kebijakan new formal. Bagaimana tindak lanjutnya ini? Barangkali ada solusi yang ingin diberikan kepada Bapak Ketua DPW PGMI Provinsi Selatan. Saya persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Ya, Bapak Pak Saiful dari Pare-Pare. Teman-teman sekalian, para guru, terutama Ibu Kopi, nggak tahu Ibu Kopi ini Artinya bisa akan atau ke new normal atau ke era new normal. Itu adalah sebuah tatanan yang diarahkan oleh pemerintah Pak Jokowi untuk bagaimana menata kembali, menormalisasi kembali terkait kegiatan-kegiatan yang selama ini terganggu oleh adanya pandemi COVID-19. Saya tadi pagi juga diwawancari di RRI, saya jawab bahwa kita ini nggak boleh sombong. Karena musuh kita ini tidak terlihat oleh mata, kemudian obatnya, virusnya, kemudian penangkalnya kita belum temukan. Jadi oleh karena itu kita di madrasah, saya kira hampir seluruh madrasah di Indonesia itu belum ada yang mandiri secara baik yang negeri maupun swasta. Jadi kita belum ada yang mandiri, baik terkait dengan proses pembelajaran maupun terkait dengan pembiayaan. Itu satu. Yang kedua, kita diajarkan, apalagi di madrasah itu diajarkan untuk taat kepada ulil amri. Ulil amri di sini adalah pemerintah, termasuk ada di dalamnya adalah Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan upaya pencegahan menyebarnya COVID-19, kami harapkan seluruh madrasah di Sulawesi Selatan khususnya untuk samina wa ta'na kepada pemerintah. Ini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena sepanjang tidak disuruh untuk betul ya, termasuk usulan Sholat Jumat itu hukumnya sunat muakkad. Sedangkan mencegah mudarat termasuk penyakit itu wajib. Jadi tidak bisa kita mengalahkan hal yang wajib dengan hal yang sunnah. Kemudian kesolehan itu ada dua ya, kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Kesolehan sosial termasuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Kesolehan sosial itu termasuk mencegah. Oleh karena itu termasuk
langkah-langkah yang dilakukan. Mungkin kepada seluruh kepala madrasah, karena sekolah ini ditutup untuk sementara dalam proses pembelajaran, maka kebersihan sekolah itu juga harus dipelihara, baik ruangan maupun lingkungan madrasah. Ini menjadi penting karena kebersihan itu adalah salah satu upaya pencegahan. Nah, kemudian terkait dengan tadi usulan, saya kira teknologi termasuk di dalamnya adalah pembelajaran daring secara online, ini kebutuhan ya, bukan hanya kebanggaan atau euforia teknologi, tapi adalah sebuah kebutuhan. Sekarang teknologi melakukan berdakwah, berpendidikan, bersosial memegang peranan penting. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Ibu Popi pada hari ini dan mungkin seterusnya kita berkomunikasi, saya selaku Ketua PGMI Sulawesi Selatan merekomendasikan untuk melakukan kemitraan. Tapi kemitraan ini harus saling menguntungkan. Kemitraan ini apa keuntungan yang diambil oleh anak, apa keuntungan yang diperoleh oleh lembaga madrasah, dan tentu adalah apa keuntungan yang bisa diperoleh oleh semua pihak, termasuk lembaga Ibu Popi dan dengan PGMI. Jadi ini saya kira ini kebutuhan. Jadi daring is our needs in education process dan lain sebagainya. Saya kira mungkin ini, terima kasih. Saya mungkin ini karena saya ini di kantor, saya tidak ikut, mungkin tidak bisa berikut untuk selanjutnya. Tapi mohon izin, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Popi yang sudah menyampaikan materinya. Saya tertarik sekali karena saya ini kerja juga ibtidaiyah, Raudhah dan Pesantren. Saya kira mungkin nanti komunikasi kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan. Yang berikutnya kami sampaikan kepada PGMI Kabupaten Sopeng yang punya kreasi dan inovasi, begitu juga kepada semua pihak, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi dari provinsi lain. Inilah berkah dari COVID, inilah berkah dari IT, inilah berkah dari kemauan kita bersama untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Saya kira mungkin ini, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya ada rapat kembali. Silakan Pak Haji, silakan Pak. Terima kasih banyak dari Bapak Ketua DPW PGMI Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu dan penjelasannya. Saya kira karena waktu yang harus memisahkan kita untuk kegiatan webinar pada pagi sampai siang hari ini, saya kira cukup demikian. Terima kasih banyak atas partisipasinya, termasuk partisipasi dari anggota PGMI dari kabupaten lain, dari Provinsi Kalimantan Timur, bahkan hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan hadir sampai 143 partisipan hadir pada kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada tim Kuiper yang senantiasa memberikan masukan kepada kami, khususnya madrasah yang ada di Kabupaten Sopeng, bahkan madrasah di seluruh Indonesia. Semoga kita bisa terus berkolaborasi untuk membangun madrasah yang hebat dan bermartabat. Terima kasih kepada semuanya. Saya kira cukup demikian. Saya tutup kegiatan webinar kita. Informasikan mengenai panduannya. Saya coba share kembali untuk panduannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek panduan